Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Amalia, NIM 1202204 dari kelas RD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan klaster sebagai bentuk dari pemenuhan UTS perencanaan wilayah yang diampu oleh Pak Asirin SPMT. Berikut merupakan outline dari presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama ada sejarah awal teori keunggulan kompetitif dan klaster, yang kedua ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, yang ketiga ada definisi pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif, dan yang keempat ada kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada sejarah awal teori dari keunggulan kompetitif dan klaster. Nah, konsep ini tuh dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri ini tidak berfungsi. Maksudnya itu, pendekatan yang dimaksud itu adalah yang pertama perbaikan lingkungan dan iklim bisnis yang bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua ada pembangunan industri-industri berteknologi tinggi dan pembangunan pertumbuhan tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter mengembangkan kebijakan klaster dan dia mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster ini adalah cara pandang baru dibandingkan cara pandang yang lama yang hanya fokus pada kebijakan industri. Karena kebijakan industri ini dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Yang kedua ada pokok-pokok pemikiran dari teori keunggulan kompetitif dan klaster. Itu yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, yaitu bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan yang berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga adalah pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat ada pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima ada pembangunan dengan prioritas dan urutan atau secara sistematis. Dan yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data dan bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter ini menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan kompetitif karena wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain baik nasional maupun global sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif ini juga tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Kemudian ada faktor-faktor penentu dari keunggulan kompetitif. Itu yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi, itu kualitas lingkungan, seperti faktor lingkungan dan iklim, kemudian ada pengembangan klaster dan kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Terus yang kedua ada secara makroekonomi, itu ada kebijakan moneter dan fiskal, kemudian ada pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Kemudian ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, lingkungan, penduduk, warisan, dan cagar budaya. Nah, lingkup geografis dari suatu klaster ini berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya itu terjadi. Nah, yang pertama itu ada klaster mencakup berbagai industri dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya, pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan, serta penyedia infrastruktur khusus. Klaster juga sering memperluas hilirisasi ke saluran atau pelanggan dan secara lateral ke produsen produk atau perusahaan pelengkap yang terkait dengan keterampilan teknologi dan input secara umum. Yang kedua, klaster ini juga mencakup lembaga pemerintah dan lainnya seperti universitas, lembaga think tank atau pusat penelitian, penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan yang menyediakan pelatihan khusus, pendidikan, informasi, penelitian, dan dukungan teknis. Terus yang ketiga, klaster ini juga termasuk
atau mencakup asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Dan yang terakhir ada perusahaan asing yang melakukan investasi permanen, itu juga menjadi bagian dari klaster. Nah, kemudian ini ada komposisi ekonomi berdasarkan uh, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Nah, klaster ini ada klaster global dan klaster lokal. Kalau klaster global itu dia melayani pasar nasional dan global dan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah ataupun negara lain. Sedangkan kalau klaster lokal, dia hanya melayani pasar lokal dan cuma sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, terus selanjutnya ada persaingan klaster. Nah, persaingan klaster ini itu ada 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian dari Porter's Diamond. Yang pertama itu pengaruh dari meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan ataupun industri konstituen. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk informasi, klaster untuk informasi dan inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang ketiga itu merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Nah, masing-masing dari 3 pengaruh ini tuh tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Meskipun keberadaan klaster membuat hubungan seperti itu lebih mungkin untuk berkembang dan menjadi efektif. Mekanisme pengorganisasian formal dan informal dan norma budaya juga sering memainkan peran dan fungsi dalam pengembangan klaster. Kemudian ada definisi pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kembangkan keunggulan nelayan wilayah. Maksudnya di sini adalah posisi keunggulan kompetitif yang khusus seperti lokasi, warisan, fisik budaya, kekuatan saing, dan potensi kekuatan. Kemudian yang kedua ada kembangkan keunikan yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Dan klaster yang saat ini apakah berpotensi untuk dikembangkan atau tidak. Dan yang ketiga adalah capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Maksudnya adalah jika ada kelemahan tersebut harus segera diatasi. Karena supaya terjaganya keseimbangan yang kemudian akan menghasilkan prioritas dan urutan pengembangan yang juga merupakan salah satu hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian Porter menyarankan juga cara pengembangan pasar ini juga melibatkan peran pemerintah dan perusahaan swasta dengan tugas dan perannya masing-masing. Kemudian ada kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Nah, klaster ini tuh berkaitan dengan 6 hal. Yang pertama ada pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Yang kedua ada promosi ekspor. Yang ketiga ada reformasi regulasi. Yang keempat ada promosi investasi asing langsung. Yang kelima ada kebijakan IPTEK. Dan yang keenam ada pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Porter ini juga menekankan bahwa kebijakan klaster itu berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Kalau kebijakan klaster itu bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis, sedangkan kalau kebijakan industri itu bertumpu pada pandangan persaingan internasional, di mana beberapa industri ini menawarkan prospek pencipta kekayaan yang lebih besar daripada yang lain. Yang kedua, teori klaster ini menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap. Sedangkan kebijakan industri ini hanya melihat keunggulan kompetitif yang ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Karena pemerintah harus memelihara industri-industri baru yang diprioritaskan sehingga mencapai masa kritis melalui subsidi, penghapusan persaingan internal, dan perlindungan impor yang selektif, juga pembatasan investasi asing. Yang ketiga, teori klaster ini berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Sedangkan kebijakan industri ini cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Melalui intervensi itu, pemerintah berupaya memiringkan hasil kompetitif dan pangsa pasar internasional untuk kepentingan negara. Kadang-kadang juga gagasan ini mencerminkan pandangan zero sum dari persaingan
internasional di mana ada kumpulan permintaan tetap untuk dilayani yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian yang lebih besar untuk negara tertentu. Kemudian ada instrumen kebijakan. Berdasarkan elaborasi yang dilakukan oleh Pike dan kawan-kawan pada tahun 2016 terhadap karya-karya Porter, instrumen kebijakan pengembangan klaster itu yang ditujukan untuk mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi itu antara lain ada 4. Yang pertama, pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula atau bisnis startup support and incubators. Yang kedua ada penyediaan fasilitas dan jasa kolektif atau collective service. Yang ketiga ada pengembangan modal manusia atau human capital development. Dan yang keempat ada dukungan inovasi atau innovation support. Nah, selama Porter mengembangkan teori-teori cluster dan keunggulan kompetitif ini, tentunya ada kritik-kritik dari tokoh-tokoh lain seperti kritik dari Martin dan Stanley pada tahun 2003, cluster ini dianggap sebagai konsep yang kacau. Juga skala dan level di mana cluster ini terbentuk, mengoperasikan dan memperluas ini belum ditentukan dengan jelas. Kemudian ada juga kritik dari Duranton. Konsep cluster ini secara teoritis masih ambigu dan dipertanyakan. Apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar. Kemudian juga ada kritik dari Gardiner yang menanyakan sampai sejauh mana sih tempat menganggap diri mereka bersaing satu sama lain. Dan ada juga kritik dari Pike dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu ada evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional yang masih terbatas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.